Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita dalam ibadah Home in Worship. Kita patut bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan menyatukan kita untuk beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Karena firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari umat Tuhan, kita dengan segenap hati, kita datang dan sujud di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita, dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang sungguh-sungguh memberkati kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan, untuk kemurahan yang Tuhan limpahkan tiap-tiap kami ya Bapa. Untuk kami ada di tempat ini dan kami disatukan di dalam ibadah Home in Worship. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, sehingga ibadah ini benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, biar segenap hati kami menyembah, memuliakan Tuhan, dan kuasa-Mu bekerja di antara kami dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan segenap hati menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa ada sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mengangkat doa-doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkati buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar Engkau berkati, kuduskan negara kami ini ya Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat, agar bangsa Indonesia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk setiap pemerintahan yang memerintah bangsa Indonesia, untuk pemimpin kami dan pemerintah yang duduk di pemerintahan, dan Kau berkati ya Tuhan, kuduskan mereka, biar mereka bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan, dan apa yang mereka lakukan itu bertanggung jawab dan benar di mata Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan, saat ini Indonesia sedang dilanda oleh COVID-19 dan berbagai masalah lainnya ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar Indonesia semakin sejahtera rakyatnya ya Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat, kami dijauhkan dari segala sakit penyakit virus ya Tuhan, dan Kau berkati ya Tuhan, semakin banyak jumlah yang sembuh ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa ya Tuhan, agar lewat COVID-19 ini banyak orang yang menjadi berkat ya Tuhan, dan mereka mendapatkan pelajaran sehingga mereka bisa menjadi umat yang dipercaya oleh Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan, buat Kota Batam, kami ingin berdoa agar kota ini Engkau lindungi, jauhkan dari segala yang jahat ya Tuhan, baik dijauhkan dari segala sakit penyakit virus ataupun si jahat ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa Tuhan untuk ibadah ini, kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir agar berjalan dengan baik ya Tuhan, dan berkati untuk setiap yang mengikuti ibadah ini, kiranya Kau berkati mereka satu persatu, baik keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan segala kepunyaan mereka ya Tuhan. Dan Kau berkati ya Tuhan, agar ibadah ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kiranya Kau berkati juga untuk ibadah ini, kiranya Kau tutup bungkus ya Tuhan, jauhkan dari segala jahat, dan untuk setiap yang melayani, kiranya Kau berkati ya Tuhan, kiranya Roh-Mu tercurah di tempat ini dan di ibadah ini juga ya Tuhan. Dan berkati untuk hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Kau berkati ya Tuhan, agar firman-Nya bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, ditutup dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan berikanlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan diberkati oleh firman-Nya. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada firman, di situ ada kelepasan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu besar, sungguh besar.
Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus. Sebab di dalam Yesus kami menemukan kehidupan. Sebab di dalam Yesus hidup kami menjadi berarti. Di dalam Home in Worship kali ini Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Isi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Oleh darah anak domba Allah, Engkau menguduskan setiap kami. Dan kami percaya di mana ada Roh Allah, di mana ada kebenaran firman, di situ ada kemenangan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terluka Engkau pulihkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Dan setiap kami memberikan firman, Engkau lawan dengan keajaiban dan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita dalam Home in Worship di penghujung minggu bulan Mei ini. Tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. Bulan Mei adalah bulan penginjilan. Karena itu selama ini tema kita di bulan Mei adalah tema tentang misi. Dan hari ini kita akan membahas dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Minta Kristen untuk membacakan. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ini bahwa kita dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib. Tujuannya untuk apa saudara? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya identitasnya adalah orang-orang yang telah ditebus. Dan tujuan orang percaya memberitakan karya Kristus yang besar. Karya apa? Karya keselamatan Injil. Jadi kalau Anda adalah orang percaya, Anda mengaku orang percaya, maka identitas Anda adalah identitas terang. Dan gaya hidup Anda adalah memberitakan Injil. Saudara, akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berita-berita di YouTube tentang Paul Sang. Ada banyak orang Kristen yang mendukung, ada banyak orang Kristen yang tidak mendukung. Tetapi yang pasti Paul Sang memberitakan Injil, saudara. Kalau ada orang-orang Kristen yang tidak mendukung dia memberitakan Injil, maka orang Kristen yang tidak mendukung itu dipertanyakan. Terlepas dari gaya Paul Sang memberitakan Injil, terlepas dari gayanya, saudara. Tapi yang pasti dia memberitakan Injil. Dan dia siap mengorbankan nyawanya untuk memberitakan Injil. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan gereja? Orang-orang yang percaya, apakah kita mengaku orang percaya? Apakah kita juga memberitakan Injil, saudara? Kita harus memberitakan Injil bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Kita harus memberitahukan kepada dunia siapa Yesus, penebus dosa. Oleh Dialah kita beroleh pengampunan dosa dan dunia perlu mengetahui ini. Amin, saudara. Dunia perlu mengetahui. Saudara, kalau Anda berbuat baik tanpa memberitakan Yesus adalah Tuhan, maka itu adalah sama saja dengan ajaran Marxisme, yaitu ajaran sosial, saudara. Sosialis. Tetapi kekristenan bukan sekedar sosial. Karena kekristenan ujung dalam kehidupan kita harus bertanggungjawabkan dalam hal ini. Apakah kita orang yang percaya kepada Kristus mengikuti perintahnya, pergi dan memberitakan Injil. Ada orang berkata bahwa orang Kristen gak perlu memberitakan Injil. Hanya perlu berbuat baik saja. Saudara, tidak. Kebaikan adalah buah daripada Roh Kudus. Tetapi memberitakan Injil adalah tujuan hidup kita. Terlepas dari jabatan yang kita miliki, terlepas dari apapun kedudukan kita di dunia ini.
pekerjaan yang kita tekuni, tetapi tujuan utama kita adalah memberitakan Injil. Alkitab sendiri berkata, kamu bangsa yang terpilih. Kita dipilih karena percaya kepada Yesus. Imamat yang rajani, imamat yang rajani. Imamat itu, janji ini sebenarnya pernah diberitakan, saudara, kepada orang Israel. Tetapi karena orang Israel gagal, maka janji ini diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Kita buka ya, dalam Keluaran pasal 19, di sini janji ini diberikan. Jadi ini adalah pengulangan daripada perintah yang diberikan kepada orang Israel. Tapi karena orang Israel gagal menolak Yesus, maka perintah ini diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita buka bersama-sama Keluaran pasal 19, ayatnya yang keempat dan kelima. Mulai dari ayat yang ketiga. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dari ayat dalam Petrus ini, 1 Petrus 2 ayat 9-10 itu paralel dengan Keluaran. Pertama kali Tuhan mengucapkan perintah ini kepada orang Israel. Bedanya begini, orang Israel dikeluarkan dari perhambaan, dari kutub perhambaan di tanah Mesir dan diberikan perintah ini. Kalau mereka sungguh-sungguh mendengarkan perintahku dan berpegang pada perjanjianku, maka mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Dan yang kedua, menjadi imamat yang rajani, menjadi kerajaan imam bagi Tuhan. Yaitu apa? Imam itu berbicara. Orang Israel menjadi penentu. Bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Bangsa-bangsa mengenal Tuhan. Melalui orang Israel, bangsa-bangsa percaya kepada Tuhan. Itu maksudnya. Menjadi perantara. Dia adalah alat di tangan Tuhan. Supaya orang yang tidak percaya bisa mengenal Tuhan. Amin. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, perbedaannya adalah kita telah dipilih di dalam Yesus, dalam kepercayaan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita telah menjadi imam di dalam Yesus. Amin. Seluruh orang yang mengaku percaya kepada Yesus telah menjadi imamat yang rajani. Imam artinya Anda orang sebagai orang percaya, menentukan orang untuk datang mengenal Kristus. Jadi kita diberikan kuasa, dikatakan imamat yang rajani, otoritas untuk membawa orang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin orang yang percaya kepada Kristus sungguh-sungguh tidak memberitakan Injil. Sebaliknya, ya, orang yang tidak percaya kepada Kristus, meskipun dia KTP-nya Kristen, ya sudah pasti dia tidak memberitakan Injil. Meskipun didorong-dorong, ditarik-tarik, tetapi orang yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti memberitakan Injil. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, imamat berbicara Anda mempunyai tugas penting di dunia ini sebagai orang percaya. Tugas kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, sebagai artis, sebagai pejabat, sebagai politikus, sebagai anggota DPR, sebagai pengusaha, sebagai pegawai negeri, apapun itu, tetapi Anda punya tujuan memberitakan Injil, melebihi dari pekerjaan. Karena pekerjaan di dunia terbatas, tapi tugas pemberitaan Injil ini adalah menabur bagi kerajaan Allah, melakukan misinya yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan kita mereduksi dan mengecilkan misi ini. Karena seluruh pemberitaan Injil, ujung-ujungnya ketika Yesus sebelum naik ke sorga, ini yang dia perintahkan, tidak ada lain. Tujuan hidup orang percaya tidak ada yang lain selama di dunia ini, memberitakan Injil. Amin. Anda diberikan lagi apa?
kita sebagai orang percaya diberikan otoritas rajani, kerajaan Allah, basilia. Jadi kita diperlengkapi oleh kuasa kerajaan sorga. Jadi kemanapun kita akan pergi, ketika kita memberitakan Injil, kita membawa nama Yesus, maka mujizat dan keajaiban menyertai kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, suatu ketika kami berada di Malaysia dan ketika kami berbicara di depan satu persekutuan dan kita sedang membimbing orang-orang di sana, tiba-tiba kita mendapatkan panggilan dari seorang yang temannya saat ini sedang dihipnotis, sedang disantet, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Kami segera ke sana karena dia memberitahukan kepada kami bahwa dia akan mati, saudara. Dia tidak bisa masuk ke dalam rumahnya sudah di mantra-mantra sehingga apabila dia berada dalam rumahnya dia seperti mau mati. Dia sudah tinggal di luar rumahnya berminggu-minggu lamanya dan dia harus kembali ke apartemen, kalau tidak dia akan mendapat masalah besar. Ya. Akhirnya dia harus kembali demi keluarganya, demi keutuhan keluarganya, dia harus kembali ke apartemen itu meskipun nyawa taruhannya. Karena dia ketakutan, dia menelepon sahabat kami dan sahabat kami memberitahukan kepada kami. Dan kami pergi ke sana, saudara. Dan malam hari itu, saudara, Tuhan menyingkapkan, menyatakan mujizat. Ketika kami memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Kristus kepada orang yang sedang takut ini, karena akan dia katakan dia akan mati. Saudara, dia menjadi berani, dia dilepaskan dari ketakutan, dia punya keberanian iman, dan kita doakan dia malam hari itu, dan ketakutan itu pergi, dan segala kekuatan kuasa ilmu santet pelet mantra kepadanya dihentikan di dalam nama Yesus, dan Tuhan membuat mujizat yang lebih dahsyat lagi. Tuhan memberitahukan kepada saya siapa yang melakukannya itu, saudara. Saudara tahu siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah pembantunya, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara, pembantunya ini baik sekali dan dipuji oleh suaminya. Bahkan saya bilang kepada suaminya bahwa penyebabnya adalah pembantunya. Suaminya tak percaya. Kenapa? Karena kebaikannya. Makanya itu saya katakan, memberitakan Injil bukan tentang berbuat baik, saudara. Bukan sekedar berbuat baik, ya. Tolong dicatat. Maksud saya memberitakan Injil bukan sekedar berbuat baik. Kalau Yesus yang kita tidak beritakan perbuatan baik, kita sia-sia. Sama seperti pembantu ini berbuat baik, tetapi ujung-ujungnya dia melakukan misinya kuasa kegelapan, misinya setan yang dia lakukan, saudara. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang paling penting adalah kita berbuat baik, tetapi ujung-ujungnya Yesus diberitakan, Yesus dimuliakan. Amin. Nah, selanjutnya saudara, apa yang terjadi, saudara? Akhirnya besok pagi terungkaplah segala sesuatu kejahatan yang dilakukan oleh pembantunya ini. Dia bekerja sama dengan dukun dan orang yang lain untuk menyingkirkan orang yang kami layani ini, saudara. Dan akhirnya suaminya percaya kepadanya dan semua masalahnya diselesaikan. Dia dipulihkan dan dia semakin dekat dengan Tuhan. Amin, haleluya, saudara. Mujizat terjadi dimanapun kita berada. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Kristus, memberitakan Injil, mujizat dan keajaiban akan menyertai kita. Tapi sadarkah gereja, sadarkah engkau, sadarkah dirimu bahwa engkau adalah orang percaya dan tujuanmu memberitakan Injil? Kalau sampai hari ini engkau sebagai pejabat negara, pegawai, pengusaha, engkau hanya berusaha untuk demi dunia, maka berbaliklah dan bertobatlah, percayalah kepada Injil dan beritakanlah Injil itu. Jangan sampai engkau mengerjakan apa yang ada di dunia ini, tapi Yesus engkau lupakan, Yesus engkau singkirkan, misinya Yesus engkau tidak kerjakan. Sebagai orang percaya, Roh Kudus ada di dalam dirimu dan Roh Kudus akan mengajarkan kamu dan mendorong engkau untuk mengerjakan misinya Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, di bulan misi ini Hamba berdoa kepada seluruh pendengar Home in Worship dimanapun mereka berada. Taruhlah kesadaran bagi kami, bagi setiap pendengar kami, bahwa kami adalah orang percaya. Roh Kudus berdiam di dalam diri kami. Dan apapun yang menjadi pekerjaan kami, tujuan kami harus kami sadari, harus kami tanamkan dalam hidup kami, bahwa kami harus memberitakan Injil. Mampukan kami, berikan keberanian kepada kami. Seperti Engkau memberikan keberanian kepada jemaat mula-mula. Tanpa memikirkan risiko apapun. Tanpa memikirkan ketakutan mereka. Mereka
menyerahkan ketakutan, kekhawatiran mereka kepada Tuhan, dan mereka meminta keberanian untuk memberitakan Injil, dan Engkau melakukannya. Ada banyak orang yang menjadi percaya. Ada banyak orang menjadi percaya, bahkan sampai kepada kami orang-orang Asia, orang-orang Indonesia menjadi percaya kepada Kristus karena keberanian percaya jemaat mula-mula. Sekarang ya Tuhan, berikanlah keberanian kepada kami semua pendengar Home in Worship untuk melakukan misinya Tuhan. Kami adalah imamat yang bertani. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Angkatlah kedua tanganmu, percayalah kepada Kristus, percayalah kepada firman-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah yang telah memanggil engkau dari gelap kepada terang-Nya yang ajaib, yang akan memperlengkapi kamu dengan keberanian untuk memberitakan Injil, dengan hikmat untuk memberitakan Injil. Dialah Tuhan yang telah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, perlindungan, memberi engkau kekuatan kesehatan, dan menjauhkan hidupmu dari pandemi COVID-19, dan melindungi engkau senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya, dan support akan pelayanan ini dengan subscribe, like, komen, dan bagikan ke semua orang biar nama Tuhan dipermuliakan dan pelayanan misi Tuhan dijalankan sampai kepada seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.